Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan materi yang berjudul Teori Lokasi dan Analisis Ekonomi Spasial. Anggota kelompok kami 1. Farhana Taufik, 2. Ginareti Rahayu, 3. Hadi Sunaryo, 4. Ira Riani Riswana. Materi yang pertama yaitu aspek teori lokasi dan ekonomi spasial. Teori lokasi merupakan teori dasar yang sangat penting dalam analisa spasial, di mana tata ruang dan lokasi dalam kegiatan ekonomi merupakan unsur yang utama. Pada teori lokasi terdapat kerangka analisa yang baik dan sosial, juga analisa interaksi antar wilayah. Teori lokasi berperan penting dalam analisa ekonomi, karena dalam pemilihan lokasi yang tepat akan memberikan dampak besar bagi perusahaan, seperti menghemat ongkos angkut sehingga mendorong terjadinya efisiensi, baik dalam bidang produksi maupun pemasaran. Pada interaksi wilayah dapat pula mempengaruhi perkembangan bisnis yang pada gilirannya dapat memberikan dorongan, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi wilayah. Materi yang kedua yaitu faktor penentu pemilihan lokasi kegiatan ekonomi. Faktor-faktor tersebut, yang pertama, ongkos angkut, merupakan faktor atau variabel utama yang sangat penting dalam pemilihan lokasi dari suatu kegiatan ekonomi karena termasuk biaya produksi. Faktor yang kedua, perbedaan upah antar wilayah. Perbedaan upah ini mempengaruhi pemilihan lokasi kegiatan ekonomi, karena tujuan utama investor dan pengusaha adalah untuk mencari keuntungan secara maksimal. Faktor yang ketiga yaitu keuntungan aglomerasi. Aglomerasi muncul bila kegiatan ekonomi yang saling terkait satu sama lainnya terkonsentrasi pada suatu tempat tertentu. Faktor yang keempat, konsentrasi permintaan. Dalam hal ini, pemilihan lokasi akan cenderung menuju tempat di mana terdapat konsentrasi permintaan yang cukup besar. Faktor yang kelima, persaingan antar wilayah. Bila persaingan ini sangat tajam, seperti pada pasar persaingan sempurna atau perfect competition, maka pemilihan lokasi perusahaan akan cenderung terkonsentrasi dengan perusahaan lain yang menjual produk yang sama. Faktor yang keenam, harga dan sewa tanah. Perusahaan akan cenderung memilih lokasi di mana harga atau sewa tanah lebih rendah dalam rangka memaksimalkan keuntungan. Tiga, pengelompokan teori lokasi. Pengelompokan teori lokasi merupakan konsep ilmu dengan cakupan analisa yang cukup luas, meliputi beberapa sektor kegiatan industri pengolahan manufaktur dan jasa. Teori lokasi dikelompokkan atas 3 bagian besar, yaitu A. Bittern teoris, yaitu teori kelompok lokasi yang berdasarkan analisa pemilihan lokasi kegiatan ekonomi pada kemampuan membayar harga tanah yang berbeda dengan harga pasar tanah. B. Less cost theories, yaitu kelompok teori lokasi yang berdasarkan analisa pemilihan lokasi kegiatan ekonomi pada prinsip biaya minimum atau less cost. C. Market area theories, yaitu kelompok teori lokasi yang mendasarkan analisa pemilihan lokasi kegiatan ekonomi pada prinsip luar pasar atau market area terbesar yang dapat diakui perusahaan. Teori ini dipelopori oleh August Loos tahun 1957. Slide selanjutnya mengenai teori lokasi Bittern. Bittern teori dicetuskan oleh William Alonso dengan mengadaptasi konsep von Thun dan kemudian memasukkannya ke dalam konteks kota. Pasar pusat kota seperti pada teori von Thun diinterpretasikan oleh Alonso sebagai sebuah kota dengan Central Business District (CBD) di tengahnya. Seperti beberapa teori sebelumnya,
transportasi menjadi faktor utama dalam penentuan perumahan dan perusahaan. Teori Bertrand merupakan teori ekonomi geografi yang menunjukkan bagaimana harga dan permintaan sebuah berubah ketika jarak dengan CBD meningkat. Teori ini mengasumsikan bahwa semakin mudah aksesibilitas dari suatu area, maka area itu akan lebih menguntungkan. Pokok-pokok penjelas teori Bertrand. Yang pertama, biaya transportasi sekali lagi dianggap sebagai faktor penjelas utama keputusan dalam pemilihan lokasi rumah tangga dan perusahaan. Kedua, pendekatan fungsi Bertrand yang sekarang membentuk dasar dari semua teori kontemporer dengan penggunaan lahan dan nilai tanah. Ketiga, teori Bertrand merupakan teori ekonomi geografis yang mengacu pada bagaimana harga serta permintaan akan hunian semakin meningkat karena dipengaruhi oleh jarak dari Central Business District (CBD). Kemudian yang keempat, penggunaan lahan yang berbeda akan bersaing satu sama lain apabila lahan tersebut dekat dengan CBD atau pusat kota. Untuk rumus teori Bertrand bisa dilihat di slide saat ini. Teori lokasi ongkos minimum. Pokok-pokok penjelas teori lokasi ongkos minimum. Alfred Weber, seorang ahli ekonomi Jerman, menulis buku berjudul Urban der Standard der Industrien pada tahun 1909. Weber menganalisis lokasi kegiatan industri. Weber mendasarkan teorinya bahwa pemilihan lokasi industri didasarkan atas prinsip minimisasi biaya. Weber menyatakan bahwa lokasi setiap industri tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja, di mana penjumlahan keduanya harus minimum. Beliau mengembangkan konsep tiga arah yang dikenal dengan teori segitiga lokasi, location triangle, seperti gambar berikut. Prinsip teori Weber adalah bahwa penentuan lokasi industri ditempatkan di tempat-tempat yang resiko biaya atau biayanya paling murah atau minimal, least cost location, yaitu tempat di mana total biaya transportasi dan tenaga kerja di mana penjumlahan keduanya minimum. Tempat di mana total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum cenderung identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum. Prinsip tersebut didasarkan pada 6 asumsi bersifat prakondisi, yaitu: yang pertama, wilayah bersifat homogen dalam hal topografi, iklim, dan penduduknya. Keadaan penduduk yang dimaksud menyangkut jumlah dan kualitas SDM. Kemudian yang kedua, ketersediaan sumber daya bahan mentah. Yang ketiga, upah tenaga kerja. Yang keempat, biaya pengangkutan bahan mentah ke lokasi pabrik. Biaya sangat ditentukan oleh bobot bahan mentah dan lokasi bahan mentah. Kemudian yang kelima, persaingan antar kegiatan industri. Dan yang terakhir, manusia berpikir secara rasional. Untuk rumus teori lokasi ongkos minimum bisa dilihat pada slide saat ini. Teori lokasi ongkos pasar. Market area theories, yaitu kelompok teori lokasi yang berdasarkan analisis pemilihan lokasi kegiatan ekonomi pada prinsip luas pasar terbesar yang dapat dikuasai perusahaan. Luas pasar yang dikuasai adalah yang terbesar, maka tingkat keuntungan perusahaan menjadi maksimum, dan demikian pula sebaliknya. Kelompok teori lokasi ini dipelopori oleh Agus Loos 1954. Teori Loos berasumsi suatu daerah yang homogen dengan distribusi sumber bahan mentah dan sarana angkutan yang merata serta selera konsumen yang sama. Kegiatan ekonomi yang terdapat di daerah tersebut merupakan pertanian berskala kecil yang pada dasarnya ditunjukkan bagi pemenuhan kebutuhan petani masing-masing. Market area menurut Thor Palander. Menurut Thor Palander bahwa teori lokasi dibedakan menjadi dua masalah, yaitu
1. Penentukan lokasi industri bila diketahui harga dan lokasi bahan mentah serta pasar. 2. Pengaruh harga penawaran terhadap luas pasar bila diketahui tempat produksi, biaya produksi termasuk keuntungan harga, satuan angkutan, dan persaingan antar perusahaan. Wilayah pasar menurut teori Palander dapat dijelaskan dengan istilah lingkaran isodapan seperti berikut. 1. Isotens merupakan garis batas pasar antara dua perusahaan yang menjual barang yang sama dan melayani jumlah konsumen terbesar di ruang tertentu dari lokasi yang berbeda. 2. Isokron merupakan tempat kedudukan titik-titik dari titik-titik tertentu memerlukan waktu yang sama. Garis ini akan mempunyai bentuk yang sama dengan isodapan. 3. Isotim merupakan garis sejenis isodapan dan menunjukkan tempat kedudukan titik yang menunjukkan kesamaan harga barang tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.